Assalamualaikum teman-teman. Ini perkenalkan nama saya Randy Maulana. Saya di sini akan mewawancarai salah satu bidang UMKM yaitu dari bidang minuman gitu ya. Perkenalkan nama saya Randy Maulana dari jurusan manajemen. Saya dari Indonesia, saya di Amalia, saya Nikita. Dan kebetulan di sini saya akan ditemani dengan Bapak Dedi Agustian dari bidang usaha minuman Keep Smell Bubble Tea ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini saya dengan Randy Maulana. Ini kebetulan saya lagi ada di suatu UMKM tentang minuman gitu ya, di bidang minuman. Kebetulan Randy ini mewawancarai dengan ada Bapak siapa? Bapak Dedi gitu ya. Nah, untuk Bapak Dedi selaku pelaku UMKM-nya, ini motivasi untuk usaha minuman kayak gini apa? Kalau motivasi usaha sih, dan terutama dari diri sendiri ya, yang ada keinginan untuk berubah sih. Kalau misalnya kita ada keinginan untuk berubah, pasti kan kita berusaha gimana caranya buat kita lebih baik lagi. Gak mungkin kan setiap orang harus terus-terusan melakukan kegiatan yang sama dalam bidang yang sama. Pasti ada namanya bosannya ada. Maka dari itu lebih baik mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Biar kitanya juga ya ada fightingnya juga gitu. Dan kalau misalnya dari bidang usaha yang kita jalani sendiri, di saat usahanya meningkat dan ada perasaan yang puas gitu. Itu sih kalau motivasi. Iya. Nah, ini untuk UMKM-nya kan ini tentang minuman, mungkin ada rasa hobi tentang racikan atau gimana gitu, mencoba untuk meracik varian baru gitu. Kalau hobi sih mungkin lebih ke minumnya ya, bukan ke membuatnya sih. Hobinya ke minumnya aja. Kebiasaan biasanya beli misalkan kayak beli kecatan, beli yang misalnya di pinggir jalan, misalnya beli yang kegerai-gerai. Ya kayak ada suatu perbandingan aja, suatu keinginan. Kayaknya saya juga bisa deh kalau misalnya buat kayak gini gitu. Dan kualitasnya yang mungkin kualitasnya di atas standar, di atas rata-rata, cuman price-nya kita di bawah rata-rata juga, biar setidaknya ada daya tarik lebih lah gitu. Iya, betul punya ciri khas juga gitu. Iya, kayak gitu sih. Jadi kalau boleh tahu untuk Keep Smell ini sudah berapa lama ya berdiri? Kalau Keep Smell sudah mulai dibuat itu 2013. Kita tuh mulai meluncurkan produk karena kita udah dirasa mampu dan cukup untuk hal itu, makanya kita baru punya satu cabang waktu itu di Gerlong. Kita buat di sini waktu 2013. Cuman yang kalau namanya usaha sendiri kan ya, prosesnya memang lama dengan segala keterbatasan, dengan ya kita tuh ya bukan sebuah perusahaan yang besar gitu. Namanya usaha sendiri itu pasti prosesnya lama. Kalau misalkan buat memasarkan usaha ini tuh gimana biasanya? Kalau untuk memasarkan sih emang kelemahannya kita tuh ada di situ buat memasarkannya untuk lebih jauh. Cuman usaha-usaha yang kita lakukan itu lebih ke dari humannya deh, dari orang-orangnya deh. Misalkan orang yang udah tahu rasanya kita tuh pasti, kalau namanya orang kan suka sharing ya, apa yang dimakan, apa yang diminum, rasanya kayak gimana. Kalau misalkan rasanya enak ya pasti sharing juga, kalau rasanya mungkin kurang baik ya mungkin pasti sharing juga. Jadi kayaknya kita tuh performanya bisa meningkat itu karena emang dari orang ke orang sih, karena memang dari media kita tuh kurang up gitu sih. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke mulut sih buat performa dari ya ratingnya kita gitu. Tapi kalau misalkan kayak online gitu ada nggak? Kalau online ada, kita masukin kayak ke GrabFood ya, kita masukin ke GoResto itu ada sih. Dan memang karena awal-awalnya kenapa kita ke online, karena memang ada orang yang nanyain sih gitu. Kenapa sih Kak misalkan nggak ada di online? Mungkin karena itu suatu peluang ya, suatu potensi
ya udahlah kita coba aja. Ya alhamdulillahnya cukup meningkat juga sih, cukup terbantu juga akan omset kita tuh naiknya bisa dari sana juga. Jadi bisa dijangkau sama orang jauh juga ya. Karena emang karena cabangnya mungkin tidak sebanyak itu, makanya itu jadi suatu solusi sih. Selama masa pandemi ini? Selama pandemi ini sih cukup turun drastis ya, turun hampir sekitar 80% sih dari omset yang biasanya, karena performa kita tuh justru di 2018-2019 itu sedang ada di puncaknya sih. Omsetnya sedang tingginya, waktu Covid memang turunnya drastis banget sampai ya kebingungan juga sih. Biasanya kita omset setinggi ini sampai serendah ini sampai 80% lebih omset. Cuman karena memang ya keadaannya seperti ini, kita juga tidak bisa memaksakan ya. Jadi ya kita tetap berjalan, kita tetap berusaha bagaimana caranya untuk tetap bertahan di usaha ini biar bisa bareng-bareng lagi sama rekan-rekan yang lain sih. Cuman selama pandemi kemarin sempat tutup gak gitu? Alhamdulillah kita nggak pernah tutup aja sih. Berusaha memaksimalkan apa yang ada sih, mau omsetnya berapapun kita. Karena memang kita berusaha dan kita berdoa, masalah hasil sih bukan pilihan kita ya, cuman kita bisa nerimain aja sih. Siap. Dari varian yang ada di sini, biasanya yang bestseller bagi para pembeli itu apa? Bestsellernya gitu. Kalau bestseller kita pampang di depannya, kayak di sini kayak ada super choco, lemon tea gitu, kayak ada vanilla latte, taro milk tea. Itu kebanyakan dari ring yang penjualannya kita, kebanyakan tuh orang itu lebih memilih rasa itu, dan bukan atas dasar rekomendasi kita sih, karena itu emang atas dasar pembelinya ingin rasanya itu sih gitu. Kalau memang kayak pembelinya bingung banget, baru nanyain misalnya Kak bestsellernya apa sih gitu kan, baru kita jelasin bestsellernya apa. Kalau memang pembelinya nggak menanyakan hal itu, ya kita bebaskan aja gitu, sesuai keinginan dan seleranya aja sih. Lanjut pertanyaan dari saya, bagaimana sistem pembayaran di store ini? Kalau sistem pembayaran sih 80% kita tuh pembayaran tunai ya, atau cash gitu kan. Soalnya kebanyakan yang kita terima itu cash gitu. Cuman kita juga tetap menyediakan kayak ya ShopeePay, GoPay gitu kan, kayak Dana gitu. Terus kayak OVO juga. Kenapa kita sediakan? Karena memang kadang ada orang juga kan yang sengaja uang cashnya itu di top up kan, sengaja untuk biar jadi e-wallet gitu, biar dia tuh nggak uang nominal cash gitu kan, karena mungkin dirasa safety juga kan, makanya kita sediain itu biar untuk mempermudah aja sih. Kalau misalnya sistem pembayaran seperti OVO kayak gitu, sering terjadi kendala? Sejauh ini sih nggak ada ya, sejauh ini nggak ada sih, karena memang ditautkannya dalam satu rekening, cuman pembagiannya aja sih, kayak data-datanya aja kita harus jelas aja sih gitu. Misalkan kayak untuk AA nih misalkan bayar ya, misalkan tinggal ditunjukin aja hasil pembayarannya gitu, riwayatnya aja ke kita gitu. Dan ya setelah di sana lihat, kita juga ngecek di datanya kita masuk atau enggak gitu sih. Oke, baik teman-teman, di sini saya dan kelompok saya udah mewawancarai dari bidang UMKM dengan Bapak Dedi Agustian gitu ya. Nah, saya berterima kasih banget sama Bapak Dedi telah meluangkan waktunya gitu ya untuk bisa diwawancarai. Paling segitu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang tidak enak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.